Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo, nama aku Fasya Sofia Putri Pribadi dari jurusan Ilmu Komunikasi 4 Angkatan 23 dengan NIM 418231120 dari Universitas Komputer Indonesia. Di sini aku akan menjelaskan mengenai wawasan Nusantara. Sebelumnya, wawasan Nusantara itu apa sih? Nah, buat teman-teman yang belum tahu, wawasan Nusantara adalah konsep pemahaman mengenai wilayah, budaya, sumber daya alam, serta potensi yang dimiliki Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas. Dengan ini mengajarkan kita untuk menghargai dan memahami keberagaman yang ada di Indonesia untuk kesatuan bangsa. Konsep ini juga bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif atas identitas, kekayaan, dan potensi yang dimiliki Indonesia sebagai entitas kepulauan. Nah, tadi kan udah dijelasin nih wawasan Nusantara itu apa. Sekarang kita masuk ke topik yang akan aku bahas, yaitu daya tarik suku Baduy terhadap wisatawan. Tapi sebelum kita masuk lebih lanjut, yuk kenalan sama suku Baduy. Jadi dalam wilayah Banten, khususnya di Kabupaten Lebak, ada satu suku yang masing-masingkan dari sekitar, yaitu suku Baduy. Suku Baduy ini berisikan masyarakat Sunda yang tinggal di Pegunungan Kendeng, Banten Selatan. Wisatawan yang ingin berkunjung ke suku Baduy harus menempuh perjalanan dengan berjalan kaki. Karena di suku Baduy itu tidak ada transportasi. Jangankan transportasi, listrik saja di sana itu tidak ada. Lalu fasilitas seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, lalu juga jalanan di sana itu masih seperti layaknya di masa lampau. Kenapa sih seperti itu? Nah, jadi suku Baduy ini salah satu suku yang menolak adanya modernisasi. Tapi kenapa orang-orang masih ingin berkunjung ke suku Baduy? Bahkan banyak banget nih orang-orang tuh ingin berkunjung ke suku Baduy dari dalam maupun luar negeri. Suku Baduy hadir sebagai wisata yang membantu menaikkan sektor pariwisata daerah Banten yang mulai menggeliat untuk meningkatkan pendapatan daerah Lebak di Provinsi Banten, khususnya masyarakat yang menempati di sekitaran suku Baduy. Suku Baduy menjadi tempat wisata yang mempunyai banyak keunggulan dari keunikan di dalamnya untuk dijadikan daya tarik. Suku Baduy tetap mempertahankan kebudayaan dan melaksanakan tradisi serta amanat leluhurnya untuk kesederhanaan, ketaatan, dan keikhlasan. Demikianlah suku Baduy menjadi salah satu destinasi dalam menuangkan kebudayaan yang masih begitu terjaga, membuat wisatawan mengikuti segala aturan dan adat istiadat dalam mengunjungi suku Baduy. Kehidupan suku Baduy sangat bergantung pada aturan dan norma-norma yang diturunkan dari nenek moyang mereka. Lalu suku Baduy juga terdiri dari dua wilayah, Baduy luar dan Baduy dalam. Kalau teman-teman pernah dengar, di Baduy luar itu sudah ada fasilitas seperti pendidikan bagi orang-orang Baduy, lalu sarana transportasi yang dapat dijangkau. Namun berbeda di Baduy dalam. Di Baduy dalam itu sama sekali tidak tersentuh dengan modernisasi yang ada. Mengapa? Karena orang-orang Baduy ini berpikir bahwa orang-orang pintar dan orang yang bertambah pintar dengan belajar, dengan menganyam pendidikan itu akan menghancurkan aturan-aturan dari nenek moyang mereka. Maka dari itu, kenapa suku Baduy ini sangat menolak adanya perubahan-perubahan yang terjadi dari luar, seperti itu. Lalu, di Baduy dalam juga tidak boleh mendokumentasikan apapun seperti foto, video, tapi di Baduy luar itu masih diperbolehkan. Meningkatnya jumlah wisatawan di suku Baduy, kita harus memperhatikan 4 hal, yaitu kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, kehidupan adat dan budaya, dan yang terakhir, objek daya tarik tempat rekreasi di suku Baduy. Undang-Undang Nomor 19 pada tahun 1990 mengatakan bahwa kepariwisataan adalah sebuah kegiatan dan sebagian dari kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara. Nah, kepariwisataan ini juga diperlukan adanya attraction atau atraksi. Nah, atraksi ini
dimaksudkan dengan artian bahwa jika kita berkunjung pada suatu objek tempat wisata, harus ada yang bisa diingat, fisik maupun non-fisik. Menurut Mariani, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar tempat objek wisata itu berkembang. Yang pertama, what to see. Yang kedua, what to do. Yang ketiga, what to buy. Yang keempat, what to stay. Yang kelima, what to arrive. Yang pertama ada what to see. Nah, apa sih what to see? What to see ini harus ada daya tarik dari objek wisata tersebut yang berbeda dari objek wisata yang lain. Dalam arti lain, harus ada atraksi dan budaya yang dikeluarkan sebagai entertainment bagi para wisatawan. Lalu yang kedua ada what to do. Selain bisa dilihat dan disaksikan, tempat wisata tersebut juga harus memiliki fasilitas yang dapat membuat wisatawan betah di tempat tersebut. Lalu yang ketiga ada what to buy. Jadi di tempat wisata tersebut harus ada tempat souvenir yang menjual berbagai kerajinan yang dibuat atau selayaknya untuk menjadi penopang tambahan biaya wisata di tempat tersebut, agar para wisata yang berkunjung ada sedikit buah tangan untuk diingat nanti saat pulang. What to stay. What to stay ini adalah bagaimana para wisatawan yang berlibur dapat menginap, yaitu baiknya fasilitas seperti hotel atau sebagainya. Lalu ada what to arrive. What to arrive ini bertujuan selain aksesibilitas perjalanan menuju tempat tersebut, apakah mudah dijangkau atau sulit dijangkau, dan berapa lama perjalanan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan destinasi wisata. Nah, ini adalah souvenir atau kerajinan tangan dari suku Baduy yang bisa dibawa pulang ke rumah. Tapi ada dampak negatif nih yang harus teman-teman ketahui, yaitu meningkatnya sampah plastik. Ketidakadaan aturan adat dalam cara penanggulangan sampah membuat wisatawan membuang sampahnya sembarangan di mana aja. Tetapi selain wisatawan yang tersebut, suku Baduy juga menjajankan souvenir dan makanan mereka menggunakan plastik atau kresek. Mereka melakukan hal ini sesuai dengan keinginan para wisatawan yang modern. Nah, hal ini tuh bisa menjadi salah satu rusaknya ekosistem di suku Baduy tersebut. Jadi bisa dibilang kalau wisata di suku Baduy ini hanya menguntungkan satu aspek, yaitu hanya ekonomi. Tetapi ekologi dan sosial budaya mereka mulai terganggu karena adanya pariwisata ini. Nah, teman-teman jadi sudah tahu kan daya tarik apa yang menjadi banyaknya wisatawan itu ingin datang ke suku Baduy. Aku harap dengan video ini teman-teman dapat mengetahui hal tersebut ya. Segitu ya teman-teman penjelasan dari aku. Semoga penjelasan yang ada di video ini dapat menjadi ilmu baru bagi kita semua. Aku pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.